Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Komandan, berikut saya menjelaskan contoh yang pernah saya bangun, yaitu di aplikasi Ruang Dosen. Ini kita akan fokus kepada CBT ataupun CAT. Jadi di sini ada dua sisi, ada sisi dosen dan ada sisi mahasiswa. Tapi kalau di tempat pelatihan, mungkin bisa saja di sini adalah sisi pengelola dan di sini adalah di sisi siswa atau peserta. Itu nanti gampang, tinggal bisa dirubah. Nah, kita akan masuk dari sisi admin dulu, pengelola gitu ya. Nah, di sini nanti loginnya silahkan mau pakai apa maunya, tapi kita di sini menggunakan nomor handphone ya dari si dosennya. Lalu bagaimana cara untuk membuat soal? Jadi pertama-tama itu memang harus dibuatkan soalnya. Tentu saja ya nanti ada di sini katakanlah untuk mata kuliah atau pelajarannya itu apa, jadwal dan kelas ya. Tapi ini nanti bisa disederhanakan. Kalau mau langsung ke kursusnya juga nggak masalah kayak begitu. Nah di sini contoh adalah untuk kursusnya nih. Ini di CAT adanya ya ataupun di kursus ini. Contoh, kalau kita seandainya ingin membuat satu soal gitu ya untuk di latihan, katakanlah latihan 1, 2, 3, maka nanti di sini ya kita klik course, kemudian di sini nanti ada tambah, kemudian silahkan nanti umpamanya ada covernya lah untuk judul gitu. Nah, kenapa di sini ada generate link payment? Ini karena untuk pembayaran ya, jika memang diperlukan. Tapi jika tidak, ini boleh diabaikan. Katakanlah kita membuat kode kursus di sini adalah latihan gitu ya, 001 debat ke-1 umpamanya. Nah, ini berawal hari ini dan berakhir besok umpamanya. Kemudian nama kursusnya di sini adalah latihan gitu ya, CAT umpamanya. Kemudian di sini adalah boleh ditulis apa saja gitu ya. Di sini contohnya adalah apa namanya? Peraturan peserta biasanya adalah petunjuk gitu ya. Katakanlah umpamanya tidak boleh nyontek gitu ya. Kemudian keduanya itu adalah apa namanya? Internet harus stabil gitu ya. Kemudian ketiga tidak boleh berganti device kayak gitu ya. Keempat dan lain-lain. Nah, setelah membuat deskripsi kursus, masukkan di sini untuk pesertanya berapa gitu ya, di angka maksimalnya. Katakanlah umpamanya satu kursus itu 20 orang kayak gitu. Nah, di sini ada visible, mau terlihat atau tidak gitu ya. Kalau umpamanya mau terlihat peserta pengumumannya, maka di sini klik visible kayak begitu. Nah, materi course ini bisa impor, bisa juga kita membuat manual kayak begitu, gitu ya. Kalau seandainya emang mau membuat apa namanya manual, maka ini nanti harus diinput. Tetapi kalau mau impor juga nanti bisa. Ini setelah ini simpan course kayak begitu. Ya, setelah itu nanti kita akan lihat di sini, ya. Nah, ini nanti latihan CAT ini yang sudah kita buat. Nah, kemudian nanti kita akan masuk gitu ya akses kelas di sini ya. Maka nanti di sini silahkan dibuatkan kelasnya kayak begitu. Contoh umpamanya kelas latihan A gitu ya. Maksimal anggotanya adalah 20. Katakanlah kita bikin untuk dua kelas gitu ya. Tambahkan aja di sini kelas latihan B umpamanya. Pesertanya itu 20 lagi. Nah, ini enaknya satu soal itu bisa dibuat untuk beberapa kelas kayak begitu. Ya, setelah itu nanti baru kita akan men-setup ya bagaimana nanti untuk membuat ujiannya kayak begitu. Nanti tinggal masuk ke ujian, kemudian nanti di sini tinggal tambah. Nah, di sini nama ujiannya katakanlah latihan CAT ke-1 umpamanya kayak begitu. Nah, ini di sini ada dua tipe, apakah mau esai atau pilihan ganda. Pada umumnya adalah pilihan ganda. Ada berapa pilihannya? Katakanlah ada 4 gitu ya. Kemudian waktunya berapa? 1 jam umpamanya. Ya, dibukanya kapan? Hari ini. Ya, biasanya pada hari itu nanti sampai jam berapa gitu ya. Nah, ini otomatis nanti akan terlihat pada jam tersebut seperti itu. Tapi ini karena buat latihan kita buat panjang gitu ya. Kemudian nanti kita simpan. Nah, ini kita telah membuat kamarnya nih untuk latihan ke-1. Baru nanti kita akan masuk ke setup soal. Nah, setup soal di sini ya ini bisa impor. Ya, bisa impor enaknya di sini tuh. Ini bisa impor dalam bentuk Excel. Di sini ada beberapa opsi, ini buat template-nya. Ya, ini template 4 opsi nih. Ya, coba kita download dulu. Nanti kita akan diberikan contoh bagaimana umpamanya membuat soal ya. Nah, ini saya seperti ini ada. Nanti kita tinggal edit di Microsoft Excel katakanlah kalau nggak pengen langsung ya. Karena kebanyakan biasanya mereka lebih senang itu memodifikasi itu di Excel kayak begitu supaya bisa lebih santai ya kayak begitu. Nah, ini kita buka Excelnya.
ya. Nah, ini adalah pertanyaan, yang sebelah kiri ini adalah jawaban-jawabannya. Kayak begitu. Ini adalah jawaban-jawabannya, dan yang paling sini, yang paling kanan ini correction option ini adalah jawaban yang benarnya. Contoh umpamanya di sini ya. Siapakah nama Presiden RI ya sekarang umpamanya? Di sini adalah Joko, umpamanya Joko Widodo, katakanlah Joko spasi Widodo Ma'ruf umpamanya. Maka yang benar di sini katakanlah pilihan ketiga. Kemudian berada di manakah itu umpamanya ya, IKN katakanlah Jawa Tengah gitu ya, Sumatera, Kalimantan, kemudian Papua. Nah, di sini kita pilih lagi juga nomor 3 yang benarnya. Kemudian soal berikutnya ini silahkan dibuatkan sampai seberapa banyak soal yang ingin dibuat gitu ya. Katakanlah ibu kota negara Indonesia gitu ya, Brebes, Semarang gitu ya, Jakarta, kemudian apalagi Serang, nah, kayak begitu, atau Jakartanya di sini deh. Nah, ini Semarang, maka di sini pilihan yang benernya adalah 2. Nah, anggaplah ini semua sudah selesai membuat soal, maka nanti tinggal kita klik save gitu ya. Nah, soal yang barusan kita buat ini kita impor gitu ya supaya cepat. Impor nih. Choose. Di sini tadi kita ada 4 soal nih. Nah, simpan. Nah, maka secara otomatis di sini sudah di setup nih soal-soal kita kayak begitu. Maka nanti kita akan bisa lihat ya, itu ada di course, kemudian yang terakhir ya di sini. Nah, ini kemudian nanti apabila sudah ada yang daftar di sini di akses kelas, di kelas A ini nanti kita tinggal klik list peserta akan kelihatan. Jadi untuk apa namanya pelatihan ini harus di-approve ya. Jadi nanti begitu daftar siswa itu nanti harus di-approve di sini. Nanti apabila ada yang daftar masuk ke kursus ini secara otomatis akan bertambah. Nah, langkah-langkah untuk membuat soal itu gambaran sederhananya itu seperti itu ya. Nanti detailnya mungkin apabila kita berjodoh bisa kita jelaskan lebih lanjut. Oke, sekarang kita udah nih membuat soal. Berikutnya, kita akan masuk sebagai siswa, ya, sebagai siswa kursus yang akan mengikuti tes tersebut. Maka dia akan login, katakanlah di sini sebagai siswa, gitu ya. Maka nanti dia login menggunakan username dan passwordnya, ya. Sebentar. Oke, seperti ini. Nah, saya masuk sebagai siswa nih. Saya masuk sebagai siswa, nanti secara otomatis gitu ya, apabila pilih menu course, di sini akan ada ya kursus-kursus yang dibuka atau latihan-latihan yang dibuka. Dia tinggal klik detail di sini. Tadi kan saya membuat latihan CAT nih. Ya, di sini kalau cuma ada satu ya cuma satu gitu. Tapi kalau banyak nanti dia akan banyak. Klik detail, dan di sini ada keterangannya seperti apa gitu ya. Kemudian ikuti course ya. Nah, di sini ikuti course di sini ada nanti nama, alamat, tempat lahir ini harus diisi. Kenapa ada form ini? Karena ini sebetulnya untuk sertifikat ya. Tetapi ibu bapak kalau seandainya ini nanti mau dihilangkan juga nggak masalah. Nah, ini nanti harus diisi dengan lengkap. Karena untuk apa? Ini untuk apa? Ada di sertifikat gitu ya. Untuk ada di sertifikat. Kemudian nanti kampusnya mana? Kalau ini ada ya diisi. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah kayak begitu ya. Karena ini memang diperuntukkan untuk CBT gitu ya, untuk CBT yang profesional yang sekarang memang sudah dilakukan. Setelah itu nanti klik daftar. Setelah klik daftar, nah di sini kita minta akses course ya. Memang ada prosedur di sini supaya apa tertib gitu. Nah nanti begitu dia minta gabung akan ada pilihan latihan A apa latihan B, kelas yang mana yang mau diikutin. Katakanlah saya adalah masuk di kelas A, maka nanti akan gabung di kelas A di sini. Ya, setelah gabung di kelas A, ini kan request nih, gitu ya, melakukan permintaan. Ini harus di-approve oleh si pengelola, gitu ya. Prosedurnya itu harus di-approve pengelola. Oke, sekarang kita masuk sebagai pengelola, gitu ya, sebagai pengelola. Nah, kita nanti harus meng-approve ada berapa siswa dalam satu kelas. Ini maksudnya untuk apa? Untuk memverifikasi supaya tidak ada yang salah masuk, diteliti lagi. Nah, di sini ada akses kelas. Nah, di sini kelihatan kan ada satu
peserta yang menunggu approval, maka nanti kita buka. Nah, ini ada satu nih. Nah, ini kebetulan saya namanya Yono juga di sana ya. Kemudian kita approve. Nah, maka setelah di approve, anak ini tuh itu masuk ke kelas yang tadi. Nah, bagaimana kita tahu? Nanti dari sisi mahasiswanya, dari sisi pesertanya akan terlihat seperti ini. Akan terlihat seperti ini. Jadi nanti dia otomatis akan langsung masuk gitu. Akan langsung masuk ke sini. Nah, ini sudah terregistrasi. Ya, diklik, kemudian akses course, di sini sudah bergabung kan? Nah, maka bergabung. Kemudian lanjut ke ujian. Nah, ujian di sini kelihatan nih, ya. Ada berapa menit, ada berapa soal, tanggalnya kapan, dan lain sebagainya. Anggaplah ini sekarang kita mulai ini. Ada 3 soal, maka mulai ujian, ya. Nah, mulai ujian. Nah, sistem soal di sini tuh sama seperti CAT di sebelah kanan, nanti akan ada beberapa menu yang banyak gitu ya di sini. Kalau memang soalnya banyak gitu ya, karena ini soalnya hanya 3, jadi tampil 3. Bagaimana mengerjakannya? Silahkan dibaca kemudian dijawab. Nah, apakah di sini harus ngurut? Tidak. Ya, mau soal nomor 1 dulu, mau soal nomor 2 dulu, atau mau soal nomor 3 dulu, itu tidak ada masalah kayak begitu. Umpamanya soal nomor 1 dulu. Tadi berada di manakah IKN gitu ya. Loh, kok di sini nggak sesuai dengan pertanyaan yang tadi urutan? Ya, memang tidak. Karena ini diacak. Jadi, kalaupun dia ngerjain bareng-bareng antara teman satu dengan teman yang lainnya, soal yang muncul itu tidak akan sama gitu ya. Berada di manakah IKN? Katakanlah kita ini salah nih, umpamanya gitu ya, ini Jawa Tengah nih, simpan. Maka nanti secara otomatis ini akan apa namanya, kita lanjut nih ke nomor kedua ya. Kemudian di ibu kota negara, nah, katakanlah Jakarta, ini tahulah umpamanya gitu ya, simpan. Nah, kemudian kita nomor 3. Kemudian siapakah nama Presiden RI umpamanya gitu ya, ini juga sama, kita simpan. Nah, apabila nanti ini sudah apa namanya selesai, maka teman-teman boleh klik ujian selesai. Di sini ada waktu nih. Kita udah menghabiskan berapa banyak gitu ya. Nah, anggaplah ini udah selesai. Klik selesai ujian. Nah, kayak begini. Selesai ujian, nanti ya akan ada seperti ini. Nah, ini kenapa kelihatan? Karena opsinya hasil kerjaan mereka langsung diperlihatkan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau umpamanya itu sifatnya rahasia, ini nanti kita bisa sembunyikan. Yang ini kita bisa sembunyikan. Adanya di mana? Adanya nanti di si pengelola. Yang tadi tinggal diklik checklist, tampil, kalau di uncheck berarti tidak terlihat. Nah, nilai Anda 66. Nah, ini bisa langsung kelihatan. Ini cocok sekali untuk latihan langsung gitu ya. Tetapi kalau sifatnya ujian akhir, yang itu masih rahasia, yang bisa dimodifikasi nilainya atas pertimbangan lain-lain, maka ini boleh disembunyikan. Nah, maka itulah ya gambaran langkah-langkah bagaimana membuat soal CBT atau CAT menggunakan aplikasi yang dibangun oleh PT Bengkel Web Indonesia. Nah, semoga ini bermanfaat dan ini bisa disesuaikan dengan permintaan customer ya. Nah, apabila sudah selesai maka nanti silahkan logout ya. Oke, kita kembali ke pengelola nih. Kita kembali ke pengelola gitu ya. Di sini kita akan melihat seperti apa sih hasilnya gitu kan. Nah, di sini akan kembali ke course, kita lihat yang terakhir tadi gitu ya. Kemudian akses kelas. Nah, di sini lihat list peserta ada satu nih. Lalu bagaimana kalau kita ingin melihat hasil ujiannya gitu ya. Kita ujiannya, kita back tadi ya. Nah, di sini akses kelas. Nah, di sini kita lihat ujian. Nah, di sini kita sudah lihat satu peserta sudah ujian ya. Maka ini nanti bisa dilihat berdasarkan grup atau masing-masing. Kalau mau lihat hasil ujian peserta, maka satu-satu nih detailnya nanti kita bisa lihat. Ini bisa kita cetak gitu ya. Atau nanti mau apa namanya juga grup gitu ya. Kalau seandainya nanti mau grup juga bisa. Sebentar. Nah, di sini ya kita cetak nilai. Nah, cetak nilai itu kelihatan. Ini bisa di apa namanya print out ya. Ini nanti kalau pesertanya banyak ke bawah langsung kayak begitu. Ya, nah ini. Kemudian kalau umpamanya mau cetak sertifikat juga di sini bisa gitu ya. Kayak begitu. Atau mau langsung dibikin sertifikat di sini per grup juga bisa kayak begitu. Memang ada beberapa opsi yang telah kita berikan. Ya, untuk pembuatan soal juga kalau soal sudah ada kelasnya nambah nanti tinggal duplikasi. Tapi ini nanti saya akan jelaskan kembali ya setelah memang ada apa namanya pembicaraan lebih lanjut. Demikian Komandan bisa saya jelaskan, kira-kira seperti itulah gambaran yang pernah saya bangun gitu ya.
Dan ini sampai sekarang digunakan di berbagai universitas di Indonesia ya. Ini masih digunakan dan banyak sekali yang menggunakan aplikasi yang saya bangun ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.